Viral di media sosial tentang gayung love pink. Apa artinya? Media sosial khususnya TikTok tengah diramaikan dengan istilah gayung love pink. Banyak warganet mempertanyakan gayung love pink artinya apa. Istilah gayung love pink disebutkan oleh seorang konten kreator TikTok bernama Agnes Jennifer. Kala itu ia membeberkan masalah rumah tangganya di media sosial. Namun, apa sebenarnya maksud dari istilah tersebut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gayung adalah tempurung dan sebagainya yang diberi tangkai untuk mengambil air. Fungsi utama gayung adalah untuk memindahkan air, terutama di kamar mandi yang tanpa shower. Gayung juga biasa digunakan untuk membersihkan sisa kotoran setelah buang air besar. Seiring dengan berkembangnya teknologi, bentuk gayung yang dijual di pasaran saat ini semakin bervariasi. Ada yang berbentuk bulat, oval, dan love. Warnanya juga beragam, mulai dari warna netral seperti putih, abu-abu, dan hitam, hingga warna cerah seperti merah muda atau pink. Gayung love berwarna pink biasanya digunakan oleh orang yang menyukai bentuk unik dan warna yang mencolok. Namun tak jarang yang menggunakan gayung love pink karena tidak menemukan pilihan model dan warna lain saat membelinya. Di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, gayung menjadi alat utama untuk mandi. Gayung umumnya terbuat dari plastik karena murah dan ringan. Sementara itu, penggunaan gayung di negara-negara barat sangat jarang karena sistem kebersihan kamar mandi mereka memiliki metode yang berbeda. Jika dilihat dari beberapa konten TikTok yang dibagikan Agnes Jennifer, di akunnya, gayung love pink yang sering disebutnya memiliki arti berbeda. Agnes memberi julukan gayung love pink untuk perempuan yang telah mengganggu rumah tangganya. Saat menceritakan perselingkuhan yang melibatkan suaminya, Agnes tidak pernah menyebut nama atau identitas perempuan tersebut. Agnes selalu menyebutnya dengan julukan gayung love pink. Sebagian warganet menduga julukan gayung love pink melambangkan sesuatu yang harganya murah dan dapat digunakan bersama-sama. Hal ini mirip seperti karakteristik gayung love pink yang banyak dijual di toko-toko. Benda ini harganya relatif murah dan dapat digunakan untuk satu keluarga di rumah. Sebelum viral, istilah gayung love pink sebenarnya sudah sering digunakan oleh warganet di media sosial sebagai bahan candaan atau ejekan. Sebab gayung berbentuk hati yang kerap dianggap sebagai simbol perabotan rumah tangga dijual dengan harga murah dan mudah ditemukan. Saat ini, gayung love pink cenderung dikaitkan dengan sosok pelakor alias berebut laki-laki orang. Bahkan istilah tersebut semakin viral karena sering dipakai oleh warganet termasuk konten kreator media sosial, Bapak Ibu Saudara. Nah, fenomena istilah gayung love pink yang viral di media sosial ini mengangkat isu yang sangat relevan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu perselingkuhan dan hadirnya pihak ketiga atau yang sering disebut pelakor. Hal ini menyadarkan kita bahwa godaan untuk menghancurkan pernikahan bisa datang dari mana saja, dan konflik seperti ini seringkali meninggalkan luka yang sangat mendalam. Namun, bagaimana seharusnya orang percaya itu bisa menghadapi godaan perselingkuhan dan menangani isu seperti ini sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita mau merenungkan bersama-sama. Nah, yang pertama, kita harus menghormati pernikahan sebagai institusi Allah. Firman Tuhan menegaskan bahwa pernikahan adalah institusi yang kudus. Ibrani 13 ayat 4 berkata, "Hendaklah kamu semua menghormati perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur." Pernikahan dirancang Tuhan sebagai hubungan yang eksklusif antara suami dan istri yang harus dijaga dengan kesetiaan dan kasih. Ketika salah satu pasangan membuka celah bagi godaan pihak ketiga, kekudusan pernikahan itu dirusak, dan ini
melukai hati Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menghormati pernikahan dengan menjaga komitmen dan kesetiaan, menghindari semua bentuk kompromi yang bisa membuka pintu bagi perselingkuhan, baik secara fisik maupun emosional, dan selalu menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam hubungan suami istri. Nah, yang kedua, kita harus menghindari godaan dan menjaga hati. Perselingkuhan tidak terjadi secara instan, melainkan dimulai dari kompromi kecil. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Godaan bisa datang melalui hubungan yang tidak sehat, percakapan yang terlalu intim dengan lawan jenis, atau bahkan rasa tidak puas dalam pernikahan. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita dengan menjauhi hubungan yang berpotensi menjadi godaan, bersikap transparan dengan pasangan dalam segala hal, termasuk komunikasi, memperbaiki masalah dalam pernikahan secara langsung, bukan mencari pelarian di tempat lain. Yesus juga berkata dalam Matius 5 ayat 28, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Kita perlu waspada terhadap dosa yang bermula dari pikiran dan hati. Yang ketiga, pentingnya kasih dan komunikasi dalam pernikahan. Banyak perselingkuhan terjadi karena kurangnya kasih dan komunikasi dalam pernikahan. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25 mengingatkan para suami, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian pula istri dipanggil untuk menghormati suaminya dalam Efesus 5 ayat 33. Hubungan yang sehat harus dilandasi oleh kasih, rasa hormat, dan komunikasi yang terbuka. Jika ada rasa tak puas, kesalahpahaman, atau masalah yang belum terselesaikan, bicaralah dengan kasih, bukan mencari pelarian. Langkah praktis untuk menjaga hubungan: luangkan waktu berkualitas bersama pasangan, utamakan komunikasi yang jujur dan penuh kasih, dan saling mendukung dalam doa dan pertumbuhan rohani. Nah, yang keempat, mengampuni dan memulihkan hubungan yang tersakiti. Bagi pasangan yang telah mengalami perselingkuhan, meskipun sulit, pengampunan adalah langkah pertama menuju pemulihan. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan tidak berarti mengabaikan kesalahan, tetapi menyerahkan rasa sakit dan dendam kepada Tuhan, agar Ia memulihkan hati dan hubungan kita. Dengan bantuan Tuhan, bahkan hubungan yang rusak bisa dipulihkan. Langkah untuk memulihkan hubungan yang tersakiti yaitu berdoa memohon kekuatan untuk mengampuni dan menerima pasangan kembali, mengakui kesalahan dan bertobat dengan tulus di hadapan Tuhan dan pasangan, melibatkan konselor rohani atau pemimpin gereja jika diperlukan. Nah, Bapak Ibu saudara, di tengah dunia yang seringkali meremehkan kesetiaan dalam pernikahan, kita dipanggil untuk menjadi terang. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa pernikahan dalam Tuhan adalah hubungan yang penuh kasih, kesetiaan, dan sukacita. Kita tidak boleh ikut-ikutan dalam budaya mengejek atau mempermalukan orang lain, tetapi justru memberikan contoh hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita perlu tahu perselingkuhan adalah dosa yang menghancurkan hati Tuhan, pasangan, dan keluarga. Namun firman Tuhan memberi kita hikmat untuk mengatasinya dengan menghormati pernikahan, menjaga hati, memperbaiki komunikasi, dan mengampuni ketika terjadi kesalahan. Kiranya setiap kita menjaga pernikahan tetap kudus di hadapan Tuhan, menjadi teladan bagi dunia, dan terus bertumbuh dalam kasih dan kesetiaan kepada pasangan. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa pernikahan adalah institusi yang Kau tetapkan, dan ajari kami
untuk hidup dalam kesetiaan dan kasih. Lindungi setiap rumah tangga yang ada Tuhan, dan biar setiap kami saling mengasihi dan mengampuni, dan kiranya setiap hubungan pernikahan itu mencerminkan kasih Kristus dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.